inilah penampakan kolam secara keseluruhan. Untuk bagian filtrasi sudah saya buka atau tutup chamber supaya pada saat nyimak video Iwan Sahabat Koi bisa lebih jelas atau lebih detail. Untuk teman-teman ditonton sampai habis dan jangan lupa di subscribe karena channel Iwan Sahabat Koi perlu dukungan dari teman-teman sekalian. Oke teman-teman, disimak aja videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Iwan Sahabat Koi. Itulah nama channel Iwan sekarang ini. Karena channel yang lama udah nggak aktif, channel Iwan anak Lematan udah nggak produktif atau udah non-aktif. Jadi sekarang untuk atas nama channel Iwan Sahabat Koi. Untuk teman-teman jangan lupa di subscribe dan ditonton sampai selesai. Apabila pada saat nontonnya kurang jelas atau ada pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom komentar. Saya akan menjawabnya dengan lisan ataupun dengan video lebih jelas. Kita akan membahas untuk video kali ini sedetail mungkin. Kita akan review sejelas-jelasnya. Saya untuk teman-teman sebagai referensi untuk kekuatan kolam di Maris kepala di rumah atau sebagai contoh. Oke teman-teman, kita akan membahasnya satu persatu sedetail mungkin. Untuk videonya kita akan lebih dekat supaya teman-teman lebih jelas. Mungkin filtrasi kita akan buka semua supaya untuk perpipaannya lebih enak untuk teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk videonya. Kita jelasin dari keseluruhan untuk kolam secara keseluruhan panjangnya 2 meter dan untuk lebar 1,8. Untuk kolam utama ini 1,3 dan bagian chamber 50 lebarnya dan panjangnya 2 meter. Mengikuti panjang kolam dan dibagi 4 itu untuk kapasitas bagian chamber. Sudah saya buka supaya untuk teman-teman supaya lebih jelas atau lebih minimal sebagai contoh atau inspirasi buat teman-teman akan membuat kolam baru. Oke, untuk bagian kaca kita akan membahasnya. Ini saya menggunakan kaca biasa ketebalan 12 mm. Untuk panjang 150, untuk lebarnya ini 60. Dan untuk saya tanam atau saya cor waktu itu 5 cm samping dan 5 cm bawah. Jadi kiri kanan 5 cm dan bagian samping ini 5 cm. Untuk waktu saya tanam juga saya tanam 5 cm. Itulah untuk ketebalan 12 mm. Oke, nggak terlalu melengkung, cukup kuat untuk kolam. Sudah hampir 2 tahun lebih ini untuk kolam. Oke, untuk bagian perpipaan, untuk bagian BD saya gunakan ini BD 2 in kali 2. Ada posisinya di bawah waterfall dan di tengah-tengah. Oke, itu untuk bagian BD nya. Jadi cukup maksimal. Sebenarnya bisa juga menggunakan 1 BD kapasitas 2 in kalau di tengah-tengah, bukan 3 in. Jadi supaya imbang untuk ke bagian filtrasi. Untuk pompa saya gunakan saat ini saya gunakan 2. Memang dari kemarin juga 2, tapi yang sekarang ini yang saya gunakan 1.5800. Ini sebagai di waterfall cukup, ada juga 5.800. Dan untuk bagian bawah sebagai pinturi atau sebagai arus saya gunakan itu bisa digunakan bagian bawah juga bisa, bagian atas juga bisa sebagai arus. Saya gunakan pompa AA 105, kapasitas itu kurang lebih 3000 LPH. Oke, tadi bagian waterfall ini saya gunakan panjang 50 cm dan lebarnya 14 cm. Jadi untuk kapasitas pompa yang saya gunakan di waterfall ini 5.800 atau saya gunakan yang Samsung. Masih cukup rata juga, untuk hasilnya masih terlihat indah. Untuk bagian skimmer juga saya gunakan itu tipe 1,5 untuk bagian skimmer, dan bagian antara chamber saya gunakan 2 in kali 2.
Oke teman-teman, untuk lebar dari waterfall ini tadi 60 cm untuk tempat atau wadah waterfall ini lebarnya 30 cm, untuk panjangnya dari sini ke sana itu 13. Oke teman-teman, untuk kapasitas kolam ini kurang lebih 3 ton, 6, jadi 3 ton setengah kurang lebih. Untuk kedalaman kolam 1 meter, dan untuk lebar tadi 18, ini secara keseluruhan. Untuk kolam utamanya 130, dan untuk panjang 2 meter, kurang lebih dua kapasitas air yang ada di kolam atau secara keseluruhan itu 3,6. Oke teman-teman ya, itu udah filtrasi saya buka. Oke, untuk filter bagian pertama ini saya gunakan filtrasi bagian utama atau pertama ini jaring nelayan, dan kedua batu gembung, dan untuk ketiga karang monster, dan keempat pompa dan lampu UV. Saya gunakan pompa 5800 dan AA 105 kapasitas 3000 Fph. Oke, atau kita buka atau kita angkat untuk kamera supaya teman-teman lebih jelas. Oke teman-teman ya, kita ambil untuk kameranya. Oke, apa-apa bergerak sedikit. Nih untuk penampakan kolam dari dekat. Oke, nih bagian skimmer masih cukup kencang juga. Tuh bagian skimmer kita tutup. Ini bagian filtrasi yang pertama, jaring nelayan. Ini pipa untuk menambah air. Jadi untuk penambahan air langsung dari kran kita masukin ke chamber utama. Tadinya saya masukin ke kolam utama, jadi kolam utama kurang efektif, jadi lebih baik saya gunakan langsung ke chamber. Jadi sebagai penambahan air langsung disaring oleh filtrasi. Untuk cara kerjanya ini, air dari BD 1 dan 2 langsung masuk ke chamber 1. Chamber 1 di bagian bawah atau di dasarnya itu air akan menaik melewatin media. Jadi setelah disaring oleh media masuk ke perpipaan tuh perpipaannya. Sama cara kerjanya, dari bawah naik ke atas, jadi turun melalui pipa 2 in atau antar chamber. Ini untuk yang kedua batu gembung, dan untuk ketiga sama untuk cara kerjanya tadi, dari bawah naik ke atas dan turun melewati perpipaan. Untuk bagian ketiga sebagai media saya gunakan karang oyster, dan itu untuk sebagai sambungan perpipaan supaya waktu itu apabila pompanya kurang kencang, jadi saya gunakan atau kita sambung menggunakan perpipaan. Jadi itu sebagai settingan. Dan keempat lampu UV dan pompa. Untuk lampu UV itu saya gunakan 13 watt. Untuk kapasitas kolam 3,5 ton sudah cukup, karena untuk penggunaan lampu UV sendiri itu kurang lebih per 1 ton 5 sampai 3 watt itu cukup maksimal. Nah, ini bisa diatur untuk arus atas atau arus bawah. Ini arus bawah doang yang main, mati untuk arus atas. Oke, ini arus atas main, arus bawah main. Ini pipa yang sebagai atau pompa untuk arus yang kecil, jadi yang biasa. Tapi bisa juga digunakan untuk Sonson 5800 karena pernah saya coba atau pernah saya alami juga. Yang bagian bawah ini untuk di waterfall, perpipaannya 1 in itu pompa 5800. Oke, dan ini aerator saya gunakan 001 AA, cukup kecil, hemat. Untuk hasil masih bisa maksimal. Tadinya saya gunakan yang Jibo 9950. Itulah untuk bagian filtrasi teman-teman. Untuk bagian filtrasi, mungkin apabila di video ini kurang jelas
atau kurang paham bisa dipertanyakan kembali untuk teman-teman. Oke, kita pasang lagi untuk kameranya supaya nggak bergerak. Oke teman-teman, ini untuk saat ini kan kurang lebih 20 atau 18, ini tidak pernah saya tunda. Oke teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini atau bermanfaat bagi teman-teman yang akan membuat kolam minimalis atau di depan rumah yang bersubsidi PPN. Ya, cukup indah. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe untuk teman-teman ya. Perlu bantuan, ya perlu dukungan dari teman-teman karena saya untuk mensupport channel Iwan Sahabat Koi. Oke, saya akhiri video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Iwan Sahabat Koi.